Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani mengungkapkan, kullu ma'anil kutub majmu'atun fil Qur'an, wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah, wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah, wa ma'anil basmalah majmu'atun fi ba'iha, wa qila wa ma'nal ba majmu'atun fi nuqtatiha. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya ke muka bumi sebanyak 104 kitab. Yang 104 kitab maknanya dirangkum oleh Allah di dalam 4 kitab, yakni Al-Quran, Zabur, Taurat, dan juga Injil. Lalu yang 4 kitab maknanya dirangkum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam 1 kitab, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, dan 1.025.000 huruf. Lalu Al-Quran yang 30 juz maknanya dirangkum di dalam 1 surah, yakni surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah maknanya dirangkum lagi di dalam 1 ayat, yakni lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, maka bismillah merupakan rangkuman dari Al-Fatihah. Bismillah merupakan rangkuman dari Al-Quran. Bahkan bismillah merupakan rangkuman dari 104 kitab Allah. Amat sangat begitu banyak keutamaan yang ada pada lafaz bismillah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amal kebaikan yang tidak diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka seluruhnya terputus. Yang dimaksud terputus di sini adalah naqisul barokah, yakni kurang keberkahannya. Maka oleh karena itu, apabila kita menginginkan seluruh amal kebaikan kita baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka awalilah seluruh amal kebaikan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Bismillahirrahmanirrahim maknanya dirangkum lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam 1 huruf, yakni huruf ba, yang terdapat pada lafaz bismillah. Menurut ahli tasawuf, bahwa huruf ba yang terdapat pada lafaz bismillah maknanya adalah bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Bi kana ma kana, olehku kata Allah setiap perkara yang telah terjadi. Wabi yakunu ma yakunu, olehku kata Allah setiap perkara yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Dari huruf ba ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita semua akan sifat ketawakalan, sifat ketasliman, sifat kepasrahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para hadirin, huruf ba maknanya dirangkum lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam titiknya. Titik ba tersebut menurut ahli tauhid maknanya adalah nuqtatul wujud, yakni titik yang mengajarkan kepada kita semua akan keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli tauhid menyimpulkan bahwa ada 4 sifat yang mesti kita miliki dari titik ba tersebut. Yang pertama adalah wahdatul mawjud, yakni menunggalkan keberadaan Allah sehingga kita meyakini hanya Allah lah yang ada. Yang kedua, wahdatul ma'bud, yakni menunggalkan peribadahan hanya kepada Allah sehingga kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wahdatul matlub, yakni menunggalkan pencarian kita sehingga yang kita cari di dalam kehidupan di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wahdatul maksud, yakni menunggalkan tujuan hidup kita. Tiada lain dan tiada bukan, tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.